Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Beriman. Pernahkah kalian merasa kecil dan tidak berarti, tapi punya mimpi besar? Jika iya, kisah luar biasa yang akan kita bahas hari ini bisa jadi sumber inspirasi yang dahsyat. Kita akan menyelami perjalanan hidup seorang nabi yang memulai hidupnya sebagai penggembala domba sederhana. Namun takdir membawanya menjadi seorang raja yang agung, panglima perang yang tak terkalahkan, dan seorang nabi yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan mengupas tuntas kisah Nabi Daud alaihi. Kisah ini bukan sekadar dongeng, tapi penuh dengan pelajaran tentang keberanian, iman, dan bagaimana pertolongan Allah selalu datang bagi mereka yang tulus. Jadi, siapkan hati dan pikiran kalian, karena kita akan memulai perjalanan epik ini bersama-sama. Kisah kita dimulai di tengah kaum Bani Israel. Setelah wafatnya Nabi Musa dan Harun, Bani Israel seringkali kehilangan arah. Mereka sering berselisih dan bahkan melupakan ajaran Taurat. Akibatnya, mereka menjadi lemah dan sering ditindas oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Terutama oleh bangsa Filistin yang dipimpin oleh seorang raksasa yang sangat ditakuti bernama Jalut atau Goliat. Kaum Bani Israel hidup dalam ketakutan dan penderitaan di bawah kekuasaan Jalut yang kejam. Suatu hari, mereka tidak tahan lagi. Mereka datang kepada nabi mereka pada masa itu, yaitu Nabi Samuel, dan memohon agar Allah mengangkat seorang raja untuk memimpin mereka berperang. Mereka berkata, "Angkatlah seorang raja untuk kami. Niscaya kami akan berperang di jalan Allah." Nabi Samuel, dengan kebijaksanaannya, sempat meragukan kesungguhan mereka. Ia tahu betul bagaimana sifat kaumnya yang sering ingkar janji. Tapi, setelah mereka terus mendesak, Nabi Samuel pun berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan wahyu bahwa Dia telah memilih seorang pemuda bernama Salut atau Saul untuk menjadi raja mereka. Salut bukanlah berasal dari kalangan bangsawan atau orang kaya. Ia hanyalah seorang petani biasa yang memiliki ilmu dan fisik yang kuat. Tentu saja, pilihan ini langsung ditentang oleh para pembesar Bani Israel. Mereka merasa lebih pantas menjadi raja karena status sosial dan kekayaan mereka. Namun, Nabi Samuel menjelaskan bahwa pilihan ini datang langsung dari Allah dan tanda kekuasaannya adalah kembalinya tabut, sebuah peti suci yang telah lama hilang dari tangan mereka. Benar saja, atas izin Allah, para malaikat membawa kembali tabut tersebut. Dan akhirnya, Bani Israel pun menerima kepemimpinan Salut. Disinilah panggung untuk pahlawan kita, Daud muda, mulai terbangun. Saat itu, Daud hanyalah seorang remaja yang sehari-harinya menggembalakan domba milik ayahnya. Ia tidak termasuk dalam pasukan utama Raja Salut. Namun, ayahnya memintanya untuk mengantarkan makanan bagi kakak-kakaknya yang ikut berperang. Ketika sampai di medan pertempuran, Daud melihat pemandangan yang menyedihkan. Seluruh pasukan Bani Israel gemetar ketakutan di hadapan Jalut. Raksasa itu berdiri pongah, menantang siapa saja untuk duel satu lawan satu. Tapi tidak ada yang berani maju. Hati Daud muda terbakar oleh semangat keimanan. Ia tidak tahan melihat nama Allah dihina dan kaumnya direndahkan. Dengan penuh keyakinan, ia menghadap Raja Salut dan menawarkan diri untuk melawan Jalut. Awalnya, Raja Salut meremehkan Daud. Bagaimana mungkin seorang anak kecil penggembala domba bisa mengalahkan panglima perang raksasa yang sudah menaklukkan banyak pahlawan? Tapi, Daud tidak goyah. Ia berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Melihat keberanian dan iman yang begitu kuat pada diri Daud, hati Raja Salut pun luluh. Ia menawarkan baju zirah dan pedangnya. Namun Daud menolaknya. Ia merasa lebih nyaman dengan peralatannya sendiri. Sebuah tongkat gembala dan sebuah ketapel. Daud kemudian mengambil 5 buah batu licin dari sungai, memasukkannya ke dalam kantong, dan dengan nama Allah, ia melangkah maju ke tengah medan pertempuran. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat lawannya. "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat," ejeknya. Tapi Daud dengan lantang menjawab, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam,
Allah bala tentara Israel yang kau tantang itu. Tanpa rasa takut sedikit pun, Daud memasukkan batu ke dalam ketapelnya. Ia memutarnya dengan sekuat tenaga dan melepaskannya. Dengan izin Allah, batu kecil itu melesat secepat kilat dan tepat mengenai dahi Jalut. Raksasa yang angkuh itu pun langsung tersungkur dan tewas seketika. Seluruh pasukan Filistin panik dan lari tunggang langgang, sementara pasukan Bani Israel bersorak-sorai merayakan kemenangan yang tidak terduga ini. Kemenangan ini adalah bukti nyata bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada ukuran fisik atau senjata, melainkan pada kekuatan iman dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak hari itu, nama Daud menjadi buah bibir di seluruh negeri. Ia dielulukan sebagai pahlawan. Raja Salut pun menepati janjinya, menikahkan Daud dengan putrinya yang bernama Mikal dan mengangkatnya menjadi salah satu komandan perang. Kehebatan Daud di medan perang semakin terbukti. Ia selalu membawa kemenangan bagi Bani Israel. Dan popularitasnya pun semakin meroket, bahkan melebihi Raja Salut sendiri. Hal ini sayangnya menimbulkan benih-benih iri dan dengki di dalam hati sang Raja Salut. Mulai merasa terancam oleh Daud dan merencanakan berbagai cara untuk menyingkirkannya. Ia bahkan beberapa kali mencoba membunuh Daud secara diam-diam. Namun, Allah selalu melindungi hambanya yang saleh. Dengan bantuan Mikal, istrinya, dan Yonatan, putra Salut yang juga sahabat baiknya, Daud selalu berhasil lolos dari setiap jebakan maut. Menyadari nyawanya terus terancam, Daud akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dan hidup dalam persembunyian selama bertahun-tahun. Meskipun hidup sebagai buronan, pengikut Daud justru semakin bertambah. Orang-orang yang tertindas dan tidak puas dengan kepemimpinan Salut datang bergabung dengannya. Di sisi lain, Raja Salut semakin kehilangan arah. Ia semakin jauh dari petunjuk Allah, dan kerajaannya pun melemah. Puncaknya, dalam sebuah pertempuran besar melawan bangsa Filistin, pasukan Bani Israel mengalami kekalahan telak. Raja Salut dan putri-putranya, termasuk Yonatan, gugur di medan perang. Wafatnya Salut menandai akhir dari sebuah era dan membuka jalan bagi era yang baru. Setelah bertahan-tahan hidup dalam pelarian, rakyat Bani Israel yang kini tanpa pemimpin, akhirnya secara aklamasi membayat Daud untuk menjadi raja mereka yang baru. Maka, dimulailah babak baru dalam kehidupan Daud. Dari seorang penggembala menjadi seorang raja yang agung. Setelah menjadi raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Daud berbagai mukjizat dan karunia yang luar biasa. Ia tidak hanya menjadi seorang raja, tapi juga diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Allah memberinya kitab Zabur sebagai pedoman. Salah satu mukjizatnya yang paling terkenal adalah suaranya yang sangat merdu. Ketika Nabi Daud melantunkan ayat-ayat dari kitab Zabur sambil bertasbih, bukan hanya manusia yang terpesona, tetapi gunung-gunung dan burung-burung pun ikut bertasbih bersamanya. Allah juga memberinya kemampuan untuk melunakkan besi dengan tangan kosong, seolah-olah besi itu adalah lilin. Dengan kemampuan ini, ia menjadi orang pertama yang membuat baju zirah dari jalinan rantai besi. Sebuah teknologi pertahanan yang sangat canggih pada masanya dan memberikan keunggulan besar bagi pasukannya. Selain sebagai nabi dan ahli ibadah, Nabi Daud juga dikenal sebagai seorang hakim yang sangat adil dan bijaksana. Allah memberinya ilmu dan hikmah untuk menyelesaikan berbagai perselisihan di antara kaumnya. Salah satu kisah kebijaksanaannya yang terkenal adalah ketika dua orang datang kepadanya. Salah seorang memiliki 99 ekor domba betina, sedangkan yang lain hanya punya satu. Orang yang kaya ini meminta satu-satunya domba milik temannya agar genap menjadi 100. Nabi Daud awalnya memutuskan bahwa permintaan itu tidak adil. Namun, kisah ini sebenarnya adalah sebuah ujian dari Allah untuk mengingatkan Nabi Daud akan sebuah kekhilafan yang pernah ia lakukan. Dengan kerendahan hati yang luar biasa, Nabi Daud segera menyadari kesalahannya, bertaubat, dan bersujud memohon ampun kepada Allah. Allah pun menerima taubatnya dan semakin mengangkat derajatnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan seorang nabi pun bisa berbuat salah. Namun yang terpenting adalah kesediaannya untuk segera bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Nabi Daud memerintah dengan penuh keadilan selama 40 tahun, membawa Bani Israel ke puncak kejayaan, keamanan, dan kemakmuran. Itulah
Kisah menakjubkan dari Nabi Daud alaihissalam. Perjalanannya dari seorang penggembala domba yang diremehkan menjadi seorang raja, nabi, dan pahlawan besar mengajarkan kita banyak hal. Kisahnya adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengangkat derajat siapa saja yang Dia kehendaki. Tidak peduli latar belakangnya. Keberanian Daud melawan Jalut mengajarkan kita untuk tidak pernah takut menghadapi tantangan sebesar apapun jika kita berada di jalan kebenaran dan bersandar pada kekuatan Allah. Kesabarannya saat menghadapi cobaan dan fitnah dari Raja Salut menunjukkan pentingnya keteguhan iman dan kerendahan hatinya untuk segera bertaubat. Menunjukkan sifat seorang hamba yang sejati. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah inspiratif ini dan meneladani sifat-sifat mulia Nabi Daud. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.